Baik, kita akan langsung ke acara selanjutnya, ialah penyampaian materi oleh panelis yang pertama. Ada Bapak Roni Basirun Simatupang, Eskap Nurse MSI, yang merupakan praktisi pendidikan dan perawat militer. Namun sebelum beliau memaparkan materi, mari kita lihat bersama-sama profil dari beliau terlebih dahulu. Semangat pagi, ya. Karena Bapak dari militer ya, jadi harus semangat ya Pak ya. Semangat Ya. pagi. Pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan terkait materi dengan judul Chemical, Biological, Radiological, Nuclear atau disingkat CBRN Treats. Ya. Betul ya, mangga kepada Bapak Roni Basirun Eskap NS MSI, kami silakan. Oke, baik. Tes suara saya terdengar, Teh Heni? Terdengar Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada tim daripada Pro Emergency yang mengundang kami untuk sharing ataupun berbagi terkait dengan materi ini. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kami merupakan perawat militer yang sudah berdinas mulai sejak 2007 hingga saat ini. Nanti kami dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh panitia kepada kami, mungkin kami nanti akan bercerita sebenarnya apa urgensinya kita membahas ini. Dan kami juga melihat bahwa ini adalah merupakan salah satu langkah yang sangat baik di mana Pro-M bisa mengangkat tema ini supaya makin banyak orang-orang menyadari betapa kondisi kita saat ini ya sudah dihadapkan dengan kondisi yang berupa ancaman terhadap bahaya daripada CBRN. Sebelumnya saya izin share materi ya. Oke. Baik, apakah sudah terlihat Teh di sana? Sudah Pak, sudah muncul. Ya, sudah bisa bergerak dah. Oke, baik. Baik, oke. Bapak Ibu dan rekan-rekan sejawat ya yang berada ataupun yang mengikuti pada acara webinar hari ini ya. Di sini kita akan mengangkat temanya terkait dengan peran perawat dalam antisipasi ya ancaman chemical, biological, radiologik dan nuklir ataupun disingkat dengan CBRN ya. Jadi seperti disampaikan oleh tadi moderator ya, ini adalah merupakan uh, apa ya mungkin hal-hal yang harus kita perlu gali lagi lebih dalam karena kami sendiri baik di militer sendiri ini menjadi satu fokus kami ataupun fokus utama kami sekarang di dalam pendalaman terkait dengan materi ini. Kenapa? Karena melihat perkembangan saat ini bahwa negara-negara berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologinya, tetapi di satu sisi teknologi itu bisa menjadi ancaman bagi kita dan bagi seluruh Indonesia. Ya, jadi oleh karena itu nanti kami akan membahas di sini ada beberapa hal. Ya, kalau tadi untuk terkait dengan perkenalan kami sudah disampaikan melalui kurikulum vitae. Nah, ada beberapa hal nanti yang kita bahas terkait dengan topik ataupun tema dengan CBRN ini. Yang pertama adalah apa itu senjata pemusnah massal. Ya, jadi sering sekali kita nanti akan mendengar bahwa semakin sering kita akan mendengar nanti mass destruction weapons ataupun senjata pemusnah massal. Kemudian apa itu ancaman radiasi nuklir, kemudian agen-agen biologi apa yang memang sangat berbahaya untuk kesehatan kita, kemudian agen kimia apa. Nah, yang paling penting sebenarnya untuk kita sebagai tim ataupun orang yang berkecimpung bidang kesehatan, bagaimana emergency response-nya. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata ada hal-hal tertentu yang harus kita cermati dan harus kita pahami, terutama di dalam penanganan ataupun emergency response ini terkait dengan CBRN. Karena kalau tidak, kalau kita salah prosedur,
kita tidak memahami bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan ataupun penanganannya, justru kita akan menjadi korban karena efeknya sangat dahsyat. Dan terakhir adalah bagaimana tantangan kita nanti sebagai perawat, ya apa yang harus kita perdalam dan bagaimana kita mensiasatinya supaya sejak dini kita betul-betul bisa mendalami dan melatih beberapa kompetensi ataupun skill kita yang kita harapkan dapat berkontribusi banyak nanti pada saat penanganan ataupun penanggulangan bencana ataupun penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan oleh faktor CBRN. Namun sebelumnya mungkin saya harus menyampaikan bahwa mungkin apabila teman-teman atau rekan sejawat dalam peserta webinar ini mungkin pernah mendengarkan istilah CBRN, maka mungkin sudut pandangnya adalah dalam kondisi sehari-hari kita ini sebenarnya sudah dihadapkan dengan bahan-bahan kimia, bahan-bahan nuklir ya, terutama di rumah sakit, kemudian bahan-bahan biologis gitu ya. Namun ya kami akan memandangnya lebih jauh adalah terkait dengan CBRN ini juga bisa disalahgunakan oleh beberapa orang yang mungkin yang tidak bertanggung jawab, yaitu nanti yang masuk di dalam kategori dibuat jadi senjata pemusnah massal. Nah, oleh karena itu di sini kita mengenalkan bahwa salah satu ancaman, ya ancaman yang sangat berbahaya dan efeknya sangat dahsyat untuk kita, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, bahkan di muka bumi ini, kita itu harus bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi ataupun orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan weapon of mass destruction yang kita sebutkan dengan senjata pemusnah massal. Ya, banyak literatur yang mengatakan kenapa sih orang-orang masih ada keinginan ya, masih ada keinginan untuk menggunakan alat-alat ataupun strategi ini, gitu ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa memang di negara atau di dunia ini dari sudut pertahanan ya, kebetulan kami alumni dari Universitas Pertahanan ya di Sentul Bogor, jadi kami memandangnya juga memandang sebuah bencana itu adalah dengan dari perspektif pertahanan ya. Masih banyak orang-orang di dunia ini ataupun di negara-negara berkembang yang selalu melakukan sesuatu berdasarkan ada asas kepentingan. Jadi dia juga akan menggunakan beberapa strategi, menggunakan beberapa cara untuk menuju ataupun mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara. Nah, salah satu yang ditakutkan adalah senjata pemusnah massal ini, ya. Bisa nanti dengan menggunakan bahannya bahan nuklir, ya. Bisa nanti menggunakan bahan biologi ataupun bahan kimia lainnya. Nah, eh, bahkan kemarin ya ketika terjadi yang namanya pandemi COVID-19 banyak yang berpersepsi ya karena itu juga merupakan bahan agen biologi ya agen biologi atau agen biologi yang digunakan oleh tanda kutip ya karena sampai sekarang masih perdebatan ya kita juga tidak tahu siapa yang menimbulkannya siapa yang menciptakannya bagaimana proses penyebarannya sampai sekarang belum terjawab namun dalam perspektif tersebut kita harus selalu waspada bahwa saat ini atau beberapa fakta menyatakan bahwa ada juga hal-hal tertentu yang memang bisa digunakan alat-alat ini untuk memusnahkan orang ataupun untuk membunuh dalam jumlah yang sangat besar. Makanya disebut dengan weapon of mass destruction. Walaupun beberapa ada juga yang berpendapat bahwa bisa saja ini karena kecelakaan teknologi ya. Tapi di satu sisi karena kita juga ada satu mata kuliah yang disebut dengan man-made disaster, bisa saja bencana itu memang diciptakan karena memang maksud tertentu. Nah, kenapa orang memilih zat-zat ini ataupun bahan-bahan ini sebenarnya banyak pertimbangan ya. Contohnya seperti bahan biologi. Bahan biologi ini menjadi pilihannya orang kenapa? Yang paling efektif. Dia dengan jumlah yang sedikit, maka efeknya bisa dahsyat. Contohnya apabila memang sumber air di satu daerah diracuni dengan berbagai virus, maka banyak korban yang akan bisa meninggal. Karena itu dulu pernah juga terjadi, ya bahkan kemarin pada saat pandemi-pandemi sebelumnya, kita akan nanti lihat bagaimana contoh-contoh dampak daripada bahan-bahan kimia ini. Kasus nuklir, ya banyak sekali. Kemudian kasus yang juga yang bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Dan ini yang harus kita waspadai. Mungkin beberapa dari kita mengatakan, wah itu masih jauh, ya, wah itu nggak akan mungkin. Di dalam kondisi saat ini, semuanya bisa mungkin. Oleh karena itu, yang penting kita tekankan adalah bukan perkara siapa yang menciptakan ataupun bagaimana mereka akan melakukannya, tetapi kita kewaspadaan dan kompetensi kita bagaimana mengantisipasi ini supaya bisa kita hadapi secara bersama. Nah, berdasarkan literatur yang dikeluarkan oleh Homeland Security, ya, ini merupakan badan keamanan daripada Amerika Serikat, mereka menyebutkan bahwa weapon of mass destruction itu didefinisikan sebagai sebuah senjata atau yang menggunakan bahan nuklir
ataupun bahan radiologi atau radiasi, bahan kimia, bahan biologi, ataupun ya bahan-bahan lainnya yang memang bertujuan untuk merugikan ataupun menghancurkan ataupun membahayakan sejumlah penduduk ataupun dengan penduduk orang lain dengan jumlah yang sangat banyak, ya. Bahkan mereka sering sekali ditakutkan dengan permasalahan ini karena mereka berkali-kali mengalami kejadian-kejadian ini. Mereka paling takut sekali dengan permasalahan adanya ancaman terorisme yang selalu menggunakan senjata-senjata kimia ataupun senjata pemusnah massal ini. Bahkan kalau kita lihat di literatur itu, kita bisa melihat bahwa beberapa negara saat ini, ya tanpa kita sadari, mereka juga sebenarnya mengembangkan yang namanya beberapa senjata nuklir. Paling banyak itu Rusia saat ini. Jadi tidak heran kalau misalnya ketegangan antara hubungan politik ataupun katakan dengan istilah sekarang dengan istilah perang dingin, ya itu karena mereka berlomba-lomba secara teknologi untuk melihat ataupun sekaligus menunjukkan bahwa mereka sebenarnya punya power. Ya, pengembangan senjata nuklir itu paling banyak di Rusia, kemudian diikuti oleh Amerika, kemudian Inggris, Prancis, Pakistan, bahkan di India. Ya, jadi ini bisa kita lihat data-datanya, bisa diakses nanti di Homeland Security. Ya. Kemudian dengan adanya CBRN ini apa dampaknya pada kehidupan kita? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Ya, seperti sejarah mencatat bahwa kejadian-kejadian CBRN ini bukan merupakan suatu hal yang baru lagi buat kita. Bahwa ini juga sebenarnya sudah terjadi atau memberikan dampak di beberapa kejadian. Contohnya antraks, ya, serangan antraks. Kemudian ada di bahkan di negara kita juga kadang-kadang kita melihat menyadarinya, ya kalau kita sih dulu persepsinya kan selalu mengatakan wah itu adalah lagi wabah atau kita lagi mendapat ini hama, lagi mendapat ini itu. Tapi pernahkah kita memikirkan apakah mungkin bahwa ini sebenarnya kejadian-kejadian ini disengaja oleh orang lain? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Oleh karena itu, kalau dari perspektif pertahanan, maka kita selalu melihat bahwa apakah itu memungkinkan sebagai ancaman potensial ataupun ancaman nyata bagi pertahanan negara kita saat ini. Karena kita sendiri memandang bahwa negara kita ini adalah sebenarnya negara apa ya? Negara kalau istilah awamnya sekarang adalah favoritnya orang-orang gitu ya. Favoritnya negara-negara asing. Sangat pengen sekali menguasai negara kita ini karena negara kita itu sebenarnya banyak hal yang bisa digali dari kita, ya. Sumber daya alamnya bagus, kemudian wilayahnya luas gitu ya, kekayaan maritimnya banyak gitu ya. Nah, ini yang menjadikan bahwa ini kita bisa jadi menjadi sasaran ataupun menjadi target dari beberapa orang-orang yang mungkin yang tidak bertanggung jawab, ya. Bahkan kita juga pernah mengalami yang namanya flu burung, ya. Tahun-tahun sebelumnya kita mengangkat flu burung. Makanya dulu di tahun 2015 ketika kami menempuh studi magister, kami mengangkat satu tesis ternyata terkait dengan bagaimana hospital disaster preparedness for pandemic. Ya, itu karena memang diawali banyak kasus-kasus kejadian kemarin flu burung. Karena memang juga di Rumah Sakit RSPAD Angkatan Darat dulu lagi pengembangan bagaimana strategi rumah sakit dalam menghadapi bencana apabila memang jenis bencananya adalah wabah, ya seperti flu burung. Ternyata tidak heran ya di 2019 bahkan di 2021 kita menghadapi pandemi gitu. Dan itu yang kita terapkan juga atau kita aplikasikan, implementasikan kesiapsiagaan rumah sakit itu di Wisma Atlet, ya. Bahwa sistem yang digunakan itu adalah betul-betul bagaimana penanggulangan bencana pandemik itu. Nah, yang mau kami tekankan di sini adalah sering sekali kejadian-kejadian di kita, ya, yang mungkin sampai saat ini kita tidak tahu kapan dia datangnya, kapan dia perginya, siapa yang pelakunya. Bahkan kita mengatakan bahwa kalau misalnya terjadi flu burung atau lagi musim matinya banyak unggas-unggas, wah itu lagi musim. Itu aja persepsi kita. Tapi kita nggak tahu ini sebenarnya apakah ada satu faktor kesengajaan atau tidak, ya. Bahkan dampak-dampak lain kalau CBRN event ini, peristiwa-peristiwa ini sampai banyak hal juga yang mengakibatkan ya smallpox, ya blister poison. Nah, betul-betul memang dampaknya sangat mematikan, ya. Oleh karena itulah kita harus lebih waspada, ya. Bahkan ada satu kasus ya di 2007, November 2007 ada bernama Litvinenko, ya. Dia
ya mendapatkan racun ya, racun polonium ya di dalam sebuah bar yang mungkin bisa kita kaitkan kalau di Indonesia kita pernah mendengar kasus cyanida. Nah, kasus cyanida itu juga menggunakan bahan-bahan kimia yang memang betul-betul yang bisa kita kategorikan kasus masuk dalam kategori CBRN. Oleh karena itu, kenapa? Karena itu tadi yang dikatakan dengan istilah tadi adalah bagaimana menggunakan bahan-bahan tadi untuk tujuan untuk mematikan, membunuh gitu ya. Walaupun jumlahnya memang kemarin nggak banyak, tetapi ini juga bisa digunakan dalam volume yang besar. Ya, kemudian di tahun 95 ya, di tahun 95 di Tokyo ya Gasarin. Ya, kita sangat gampang sekali kita sekarang menggoogling ketika misalnya kita eh, ketikan terkait dengan sarin gas ya, sarin gas teror di Jepang itu ya. Itu sangat gampang sekali kita mendapatkan sampai mengakibatkan 5.800 orang meninggal. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin harus yang melatar belakangi kita harus waspada lagi terkait dengan apa itu dengan CBRN, kemudian bagaimana penata laksanaannya, dan kita sendiri tenaga kesehatan sudah siap nggak dengan hal-hal seperti ini. Memang akhir-akhir ini kami lihat dari Kementerian Kesehatan, baik beberapa rumah sakit besar seperti kemarin ada RSUP Fatmawati, semuanya sudah mulai mengembangkan bagaimana penata laksanaan kegawat daruratan apabila memang kita diperhadapkan dengan CBRN. Ya, namun seperti saya katakan tadi, kita masih mewaspadai bahan-bahan nuklir kimia yang mungkin yang masih sehari-hari kita gunakan. Tapi kalau kami malah berpikir bagaimana kalau memang ini disengaja oleh orang lain? Apakah kita sudah siap atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, termasuk antraks, penyebaran antraks ataupun percobaan ya terkait dengan penyebaran antraks di Amerika Serikat yang dikirim melalui surat. Ya, jadi kita soalnya ini apa sekali ya, sangat-sangat krusial sekali ketika misalnya dikirim hanya melalui surat, kita tidak sadar, kita tinggal buka, kemudian itu langsung terpapar. Nah, ini yang harus kita waspadai, Mbak. Apalagi seperti saya katakan tadi, kita kan nggak tahu-tahu nih. Kalau misalnya sehari-hari kita menggunakan air di rumah kita, tapi kita tidak tahu, tidak mungkin kita tiap hari mengukur apakah ini terkontaminasi atau tidak. Kan nggak mungkin. Nah, inilah yang harus perlu kita waspadai bahwa ketika terjadi case, ya makanya langsung ada namanya kita mencari tahu penyebabnya kenapa, apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak. Nah, itu tadi adalah kasus-kasus lama yang mungkin kitanya sendiri atau bahkan saya sendiri baru tahu itu ketika misalnya membaca atau mencari literatur. Namun yang kalau pada saat di 2017 yang mungkin kita masih ingat ya, ini ada juga percobaan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam ya, yang merupakan saudara daripada Kim Jong Un ya, kasus di Malaysia. Kalau dulu kita ini sampai masih beredar ini yang termasuk memberikan agent yang sampai ke sistem saraf ya, mengakibatkan meninggal. Kemudian di 2018 ya ada juga uh, pembunuhan ataupun yang digunakan oleh spy Rusia ya, mata-mata Rusia ya, untuk melakukan pembunuhan juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin kita harus sudah mulai aware gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya tenaga kesehatan biasanya kita hanya berpikir dengan kasus-kasus yang udah kita hadapi di depan gitu, yang sudah ada di kita tangani sekarang gitu. Padahal sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa berpengaruh ataupun bisa berpotensi ya, bisa berpotensi itu bisa berbahaya buat kita, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita ataupun kami sangat setuju mungkin dengan inisiasi daripada Pro Emergency ini untuk mengangkat terkait dengan CBRN dan disosialisasikan ataupun kita saling sharing knowledge kepada teman-teman tenaga kesehatan khususnya para perawat, ini sudah merupakan sebuah ancaman bagi kita saat ini ya. Ancaman potensialnya kemungkinan perang mungkin sangat sedikit. Invasi negara asing ke kita seperti dulu mungkin nggak akan apa ya. Kita kalau kita katakan kemungkinannya mungkin sangat kecil, tetapi hanya modelnya yang berbeda. Kalau dulu kita masih mengingatnya istilahnya ada peperangan ataupun penjajahan, mereka langsung invasi ke kita. Kalau sekarang invasinya banyak sekali caranya. Bisa melalui budaya, bisa melalui pendekatan ekonomi, bisa melalui pendekatan hal-hal apa ya wisata banyak sekali. Nah ini yang perlu kita waspadai sekaligus kita mewarning bahwa teman-teman khususnya tenaga kesehatan yang mempunyai relasi ataupun hubungan atau kerjasama dengan negara asing, tentunya kita harus betul-betul menekatkan quote and quote kita ya
kira-kira apa motivasi di balik kerjasama ini. Kita bukannya diajarkan untuk paranoid, tetapi sudah menjadi fakta beberapa data intelijen kita mengatakan bahwa banyak modus-modus yang dikerjakan oleh orang luar negeri datang ke Indonesia, baik melalui penelitian, baik melalui kerjasama, baik melalui bantuan kemanusiaan, tapi di balik itu semua ada hal-hal yang atau misi-misi yang dikerjakan untuk kepentingan-kepentingan negara mereka. Ya, oleh karena itu kita harus sudah mulai waspada karena yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional kita ini bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, tapi seluruh bangsa Indonesia. Itu yang kita harapkan. Sedangkan ancaman nyata sudah tentu kita sering mendengarkan istilah teroris, ya. Nah, sampai sekarang juga kadang-kadang perdebatannya yang tidak tidak ada ujungnya adalah kira-kira siapa di balik teroris ini gitu. Banyak sekali persepsi, bisa si A, bisa si B, si C gitu. Karena memang modelnya ya model peperangan saat ini memang disengaja seperti itu. Jadi tidak beraturan, ya. Jadi siapa berbuat dan siapa dibaliknya ini yang disebut dengan asymmetric warfare. Jadi kita mungkin nanti akan wah tidak menyangka ya bahwa ternyata gini ya. Ambil aja satu contoh seperti awal munculnya pandemi COVID-19. Siapa yang dituduh menyebarkan? Wah, itu Cina tuh menyebarkan gitu. Nah, nanti ada lagi yang bilang, oh tidak, itu memang sengaja dibiayai supaya mereka jadi ini gitu. Jadi macam-macam persepsi. Apalagi dengan perkembangan media sosial sekarang, bebas sekali kita memberikan pendapat, memberikan persepsi. Oleh karena itu yang perlu kami tekankan adalah jangan sampai keamanan nasional kita terganggu karena kita tidak waspada dengan ancaman-ancaman di sekitar kita. Kalau bencana sudah jelas ya, karena memang kita tinggal di daerah bencana. Wabah. Nah, wabah ini yang sering saya katakan tadi, yang sering kami sampaikan tadi, sampai sekarang kita masih bingung kenapa tiba-tiba ada flu burung di Indonesia. Kenapa tiba-tiba misalnya unggas-unggas itu meninggal atau mati semuanya? Kenapa tiba-tiba nanti kita gagal panen? Nah, ini yang perlu kita harus waspadai, kita cari tahu penyebabnya kenapa dan bagaimana cara mengantisipasi. Nah, cara perang yang lainnya adalah dengan menggunakan metode narkotika. Ya, kita merupakan sasaran apalagi generasi muda kita sering sekali diserang dengan menggunakan ini. Kalau generasi kita sudah diserang dengan narkotika, belum lagi nanti diserang dengan gadget, ya. Semua sudah masuk ke dalam gadget, hanya permainan aja kita. Jadi kita tidak konsentrasi lagi, tidak aware lagi untuk pengembangan teknologi, membangun negara ini. Maka beberapa tahun atau generasi ke depan, kita akan tumbang. Kita akan tertinggal dengan negara-negara asing. Ini yang dikatakan dengan teknik perang asymmetric warfare, ataupun cara yang tidak beraturan. Kemudian illegal lodging, phishing, dan cyber warfare. Ya, cyber warfare ini juga sudah mulai kita rasakan ya bahwa kita bisa saja nanti dengan perkembangan teknologi ini jangan salah bahwa bisa saja nanti suatu saat kita bisa dihack, bisa diserang ya melalui malware ya. Jadi banyak sekali ancaman-ancaman yang saat ini harus kita waspadai. Tapi kembali lagi kita fokusnya ke CBRN ya, di mana kita sebagai tenaga kesehatan harus sudah mulai waspada lagi bahwa apa itu bahan kimianya, apa bahan-bahan biologi, apa saja bahan-bahan yang berefek radiasi dan nuklir dan juga bahan-bahan peledak. Ini harus kita inikan karena sekali lagi tadi kita katakan tenaga kesehatan harus paham kenapa. Satu, ketika ini tersebar, maka bisa banyak korban yang terjadi. Kedua, apabila kita tidak menanganinya dengan tepat, tidak mengantisipasi dengan tepat, maka penolong juga bisa jadi korban. Itu terbukti kayak kemarin pandemi COVID-19. Berapa banyak teman-teman kita, rekan-rekan sejawat perawat yang meninggal. Karena di awal-awal kita nggak paham ya. Benar ya, Bapak Ibu ya. Di awal-awal kita nggak paham. Oh, mulai berikutnya, oh iya kita harus gini gitu ya. Harus divaksin, kemudian harus pakai APD gitu ya. Kita udah pakai APD. Begitu kita ketemu sama pasien, kita ketat sekali APD-nya. Begitu ketemu sama teman sejawat, teman perawat, kita membuka APD-nya, proses doningnya, wah tidak sesuai dengan aturan sehingga kita bisa tertular juga. Nah, kemudian belum lagi yang namanya kita yang betul-betul stres banget pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Nah, hal-hal inilah yang dikatakan bahwa ada juga faktor-faktor atau unsur-unsur terorismenya supaya membuat kita betul-betul stres menghadapi kondisi atau kenyataan ini. Nah, jadi agen-agen apa saja yang biasa digunakan oleh teroris dalam melakukan serangan itu ya bisa seperti tadi berupa toksik ya.
Ini ada beberapa zat atau bahan-bahan yang akan paling sering nanti kita dengarkan. Ini dari tingkat mematikannya. Jadi yang paling besar itu mematikannya adalah VX, kemudian gas sarin. Gas sarin itu paling mematikan. Kemudian mustard, kemudian hidrogen cyanida, fosgen, ya, cyanide klorin, ya. Ini banyak sekali nih. Makanya tidak heran kalau kita misalnya mempelajari literatur daripada emergency nursing, terutama kalau kita baca yang sumber penulisnya ataupun literaturnya dari Amerika, pasti di dalam unsur daripada emergency nursing mereka ada unsur-unsur CBRN. Ini mereka sangat concern terkait dengan hal-hal yang namanya terkait dengan CBRN itu, ya. Nah, oleh karena itu kita akan mungkin mengenali sedikit demi sedikit terkait dengan ancaman bahaya radiasi nuklir apa saja, ya. Karena saat ini juga mungkin ya karena kita jarang juga membahasnya dan juga di perkuliahan juga kita masih sarang melihat terkait dengan masalah-masalah seperti ini, maka kita akan melihat dulu mengenali bahwa di radiasi yang berbahaya itu ada partikel alfa, beta, X-ray, dan neutron. Sedangkan bahan nuklir yang sering digunakan sebagai bahan-bahan peledak, ya, yang mempunyai efek dahsyat, ada itu natural uranium, depleted uranium, thorium, plutonium, ya. Sedangkan kalau agen kimia, ya, ada yang memang betul-betul berbahaya di saluran nafas kita, ya, choking agents, ya, bisa berupa gas klorin, ya. Kemudian ada yang sampai menimbulkan gula, ya, benar sulfur mustard, ya, kemudian nitrogen mustard, kemudian ada yang agennya sampai ke darah, sistem perdarahan kita, hidrogen cyanida, dan ke saraf, yaitu sarin, ya. Kemudian sedangkan agen biologi banyak sekali ya, bisa virus, bakteri, prion, fungus, ya, kemudian racun, ya, yang bisa dan umumnya biasa digunakan untuk senjata biologis itu adalah berupa antraks, karena tadi gampang tersebarnya, mungkin dia lebih mudah disebarkan, efeknya sangat dahsyat. Nah, yang paling penting kita pahami, khususnya terkait dengan perawat, sekarang adalah bagaimana kita emergency response. Itu sebenarnya intinya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan CBRN. Walaupun tadi saya katakan kita harus kenali dulu CBRN itu apa saja, apa defaknya, tetapi yang paling pokok kita harus paham terkait dengan emergency response. Nah, di dalam emergency response ataupun tanggap darurat ini, tentunya kita tidak bisa menanganinya secara sendiri-sendiri atau ego sektoral. Oleh karena itulah yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah establish command system. Kita harus punya sistem komando nih. Sistem komando tanggap daruratnya. Bagaimana kita betul-betul siapa berbuat apa, bertugas sebagai apa. Contoh, kalau misalnya kita di militer, ya, di bagian militer itu ada orang kesehatan militer, ada namanya orang ZNI. Jadi kalau di Angkatan Darat itu ada namanya Korps ZNI, mereka itu bertugas khusus untuk melaksanakan dekontaminasi. Baik dekontaminasi korban, dekontaminasi nanti petugas, dan termasuk dekontaminasi terhadap kendaraan. Karena begitu terkontaminasi, ya, baik petugas ataupun kendaraan atau alat-alat atau baju yang digunakan semuanya, itu sudah terpapar, maka jangan sampai kontak dengan yang lain, maka nanti bisa terjadi terkontaminasi semua. Makanya kita berbagi tugas, ketika untuk dekontaminasi kita gunakan ataupun minta bantuan daripada ZNI, Korps ZNI, sedangkan nanti untuk korbannya dan penanganannya nanti akan diserahkan kepada kesehatan militernya, baik di marinir ataupun ada di kesehatan Angkatan Darat di Kostrad. Kemudian hal yang berikutnya adalah kita harus melakukan rapid assessment. Kita harus paham bagaimana untuk melaksanakan, kita kaji dulu, terutama melaksanakan perimeter. Harus ada kita membatasi wilayahnya dulu di mana. Ya, kita harus batasi di daerah mana saja yang terpapar, terkontaminasi, radius berapa kilometer, itu harus jelas-jelas batasnya. Kemudian berikutnya hal yang perlu kita perhatikan lagi adalah terkait dengan self protection, ya, PPE kita, ya. Bagaimana, karena berbeda dengan cara menggunakan PPE yang misalnya yang lain, apalagi nanti kalau misalnya kita lihat bahan-bahan kimia, tentunya PPE yang kita gunakan berbeda. Ya, kalau kemarin istilahnya pada saat pandemi COVID-19 kita menggunakan APD level 1, level 2, level 3, maka tentunya kalau nanti zat kimia ataupun zat nuklir, kita nanti punya spesifikasi lagi terkait dengan PPE yang kita gunakan. Nah, kemudian tadi perimeter harus jelas batas-batasnya, ya, untuk meminimalisir nanti penyebarannya, jangan sampai terjadi penyebaran yang sangat luar biasa, semakin banyak yang terkontaminasi, maka batasnya ini sangat jelas kita buat. Mana area hot zona ataupun daerah merah, ya, kemudian ada nanti warm zone, kemudian green zone. Nah, ini harus betul-betul ketat
gitu ya, mengenai permasalahan zona-zona ini. Karena sengaja sering sekali kalau kita sudah ke daerah operasi ataupun daerah yang kita curigai dia terkena terkontaminasi, ini betul-betul kita jaga ketat. Ada petugas yang menjaga dan mengetahui jangan sampai dia berpindah dari warm zone ke daerah hot zone itu tanpa menggunakan PPE yang memang sesuai standar. Dan berikutnya lagi yang mau kita bangun, hal yang membedakan dengan kegawat daratan sehari-hari, kita harus memiliki communication system. Ya, communication system ya bisa merupakan menggunakan HT, bisa menggunakan alat komunikasi lain, tetapi selama kita bisa berkomunikasi dengan di berbeda area, tetapi komunikasi tetap jalan. Dan yang paling penting juga adalah research capacity harus kita siapkan karena umumnya apabila kita menghadapi satu kasus bencana yang diakibatkan oleh faktor yang CBRN ini, pasti jumlah korbannya jarang sekali, jumlah sedikit, pasti banyak. Oleh karena itu, search capacity kita butuhkan apabila kapasitas rumah sakit kita atau kapasitas tempat pelayanan kesehatan kita terbatas, maka kita harus siapkan ruang-ruangan lain untuk menampung korban-korban berikutnya apabila memang betul-betul kejadiannya adalah mass casualty disaster. Ya. Dan tugas utama kita apa? Ya, kita melaksanakan triase, kita treatment, kita transport, kita berikan medical supporting, kemudian bagaimana untuk memberikan informasi yang jelas, kemudian lugas dan betul-betul tidak ambigu kepada masyarakat untuk mengurangi kepanikan. Karena banyak hal orang-orang ketika berbicara terkait dengan masalah seperti ini, berita-berita hoax kemana-mana sangat banyak sekali. Dan ini kita harus upayakan, kita harus mendirikan satu information management yang bagus. Nah, kalau misalnya kita berbicara dalam konteks tempur, ya misalnya musuh menggunakan senjata ataupun menggunakan bahan nuklir ataupun bahan kimia, maka modelnya seperti ini. Tetap pasukan yang memang sudah terlatih terkait dengan CBRN ini yang kita turunkan, ya, di mana pertama yang harus fungsinya adalah kita harus menggunakan detektor dulu, jadi lebih banyak menggunakan teknologi. Begitu kita mendeteksi bahwa ada kemungkinan penggunaan senjata biologi ataupun ada daerah terkontaminasi, maka kita akan mengirimkan tim CBRN Investigator Vehicles. Jadi kita mengirimkan ke daerah yang dicurigai, kemudian kita menggunakan personal protective equipment-nya, ya, dengan menggunakan ada mini detektor. Jadi ini alat-alat yang memang sophisticated yang tidak biasanya kita gunakan. Ini juga harganya memang sangat mahal, jadi pengadaannya kita tidak terlalu banyak. Namun alat ini sudah kita miliki untuk mendeteksi apabila memang ada kejadian-kejadian CBRN yang tadi yang kita indikasikan bisa saja ini merupakan man-made disaster atau sengaja dilakukan oleh orang lain. Ya. Nah, kemudian ada juga rencana operasi ataupun misalnya bagaimana kita melaksanakan tempur ataupun bagaimana strategi perang kalau misalnya kita menghadapi perang warfare ya ataupun CBRN, maka kita harus melibatkan orang kesehatan juga. Kita dirikan namanya rumah sakit lapangannya. Ada orang logistik, ada CBRN company, ada command centernya, dan ada beberapa, dan ini merupakan salah satu rangkaian kerjasama yang saya katakan tadi multisektor. Kalau kita menghadapi tidak boleh sendiri-sendiri kalau menghadapi ancaman CBRN. Ya, kita contoh simulasikan ini apabila ada chemical attack, ya, maka sistem pendeteksi dulu akan memberikan informasi, kemudian dilaksanakan investigasi, setelah itu baru tim kesehatan mendekat, baru nanti akan menolong korban, sampai ke medical battalion, kemudian setelah itu sampai ke bawah ke command center untuk menginformasikan. Ya, jadi mengulangi, jadi ketika misalnya terjadi serangan seperti ini, kita tidak langsung ujuk-ujuk masuk. Kita harus menggunakan alat deteksi dulu. Deteksi station yang maju. Kemudian ada CBRN investigation, kemudian decontamination station akan bertugas, kemudian baru medical datang. Jadi bisa dikatakan kita itu sebenarnya antara ring 2 dan ring 3. Kita nggak boleh ujuk-ujuk, ya. Jadi misalnya, wah di sana ada korban CBRN langsung masuk, tidak bisa. Kita harus betul-betul meyakinkan bahwa melalui detection station itu dan juga informasi daripada CBRN investigation, ya CBRN investigation itu bahwa betul-betul sudah aman, zona bisa masuk, makanya di situ kita buat zona baru kita bisa menyelamatkan korbannya. Makanya kadang-kadang
kendalanya kita adalah ketika kita mau fast respon, tetapi kita dibatasi daripada ketentuan tadi ataupun batas zona-zona tadi, maka kita akan melaksanakan kolaborasi dengan sektor-sektor ataupun unit-unit yang lain. Nah, jadi secara singkat ataupun lihat kalau kita belajar melalui dari flowchart-nya emergency response CBRN ini, ya tentunya kita akan lihat dulu ya bagaimana level responnya. Ya, apakah misalnya kita sudah ada informasi daripada deteksi tersebut atau tidak, ya. Kemudian kita melaksanakan operasi, ya apa saja yang kita laksanakan saving operation ini, ya alat-alatnya harus cukup, keamanannya, medical supporting, evacuation, environment, monitoring, dan expert supporting. Ya, jadi memang betul-betul tim komplit kalau misalnya kita menurunkan di dalam operasi penanggulangannya. Ya. Oke, nanti mungkin akan lebih jelas nanti di slide-slide berikutnya. Kemudian satu hal lagi yang penting kalau kita menghadapi CBRN, ya ini mungkin lebih clear ya kalau kita menggunakan gambar ini. Ya, nah di Emergency and Disaster Management CBRN ini juga kita akan memperhatikan arah angin. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa apabila memang ini kimia atau memang ini merupakan zat biologi atau merupakan memang betul-betul bahan-bahan berbahaya, ini juga arah angin akan berpengaruh ya dari mana dan kemana kita harus memperhatikan. Jangan sampai kita menolong dari sebelah kiri ya, misalnya kita menolong dari sebelah sini padahal arah angin ke situ. Jadi kita harus melihat juga posisi di mana, arah angin dari mana, baru kita nanti masuknya dari situ. Jangan sampai terpapar ke kita. Ini adalah cara untuk meminimalisir risiko ketika kita masuk ataupun mau masuk ke daerah disaster tadi ataupun area tadi yang mungkin merupakan salah satu tempat kejadian CBRN. Ya, jadi kalau lokasinya di area merah ini, maka yang penting kita lakukan adalah dekontaminasi area dulu. Ada area dekontaminasi, kemudian ada daerah triase, kemudian ada emergency response base. Nah, emergency response base kalau yang paling dekat ini mungkin kalau kita belum bisa langsung evacuate ke fasilitas layanan kesehatan, kita bisa stabilkan dulu dia di rumah sakit lapangan atau field hospital yang kita bangun memang masih di area tersebut. Oke, jadi paling penting contamination controlling dan saving access, ya. Kemudian parameter tadi tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam akses tersebut karena kita tahu bahwa ini sangat daerah berbahaya sehingga tidak boleh orang sembarangan masuk, jangan sampai mereka akan terpapar kembali. Kita harus dirikan information center, ada juga CBRN Hazardous Monitoring Center. Jadi selama proses kita melaksanakan operasi itu harus betul-betul dikontrol, dimonitor bagaimana perkembangan yang ada di daerah tersebut. Jangan sampai menimbulkan efek yang lebih berbahaya baik kepada petugas ataupun korban yang sudah kita temukan. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, jadi pembagian areanya. Jadi kalau misalnya di sini tadi, ya, ini adalah area merah, hot zone, ya. Jadi kita bagi areanya. Kemudian nanti ada area triase tadi, ya. Ini yang kita sebut dengan warm zone. Jadi memang boleh beberapa orang dan orang-orang tertentu. Kalau di hot zone itu otomatis tidak bisa, ya. Orang kesehatan pun tidak bisa masuk ke sini karena ini dianggap sangat berbahaya. Jadi makanya tadi yang saya katakan yang masuk di sini adalah orang korps jeni yang memang bertanggung jawab untuk dekontaminasi. Betul-betul perlengkapannya, kemudian mereka akan bawa korban ke daerah di warm zone inilah baru bisa kita lakukan penanganannya. Mulai dari kita triase dulu, ya. Apakah red, yellow, green, berdasarkan kita bisa menggunakan start, dikombinasikan dengan yang menggunakan apakah dia terkontaminasi atau tidak, ya. Kemudian kita dekon, baik orangnya, kemudian kendaraannya, kemudian nanti sampai di waiting room, kita triase lagi, kita investigasi, baru setelah itu bisa kita evakuasi ke daerah yang lebih aman. Jadi sistemnya tarik ke belakang. Oke, nah korbannya, ini kejadian tadi, kalau korban first responder, ya kita juga bisa mengidentifikasi nanti apakah siapa yang bisa berjalan dan tidak berjalan. Kita juga bisa menggunakan alat bantuan menggunakan simple triage and rapid treatment. Baru kita dekontaminasi, baru setelah itu kalau memang betul-betul sudah clean, baru kita bisa geser dia ke area cold zone. Ya, jadi hot zone, warm zone, atau cold zone. Dan ingat, yang paling penting adalah wind direction ini harus kita lihat.
Jangan sampai one direction-nya itu mengarah ke daerah hijau. Kalau ke daerah hijau, malah semua nanti yang bisa terkontaminasi. Ini yang sering dilupakan di dalam operasi. Oleh karena itu, kita harus memastikan dulu bahwa arah angin yang kita pilih dan posisi kita melaksanakan operasi pertolongan itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Ya, ini alat-alatnya ya yang dimiliki oleh ZENI Angkatan Darat sekarang ini yaitu kompi jenis Nubika, ya. Ada decontrailer, ya sama ya. Bapak Ibu, ketika kita juga kemarin ikut dalam Satgas penanggulangan bencana pandemi COVID di Wisma Atlet, di situ juga kita berkolaborasi dengan ZENI. Jadi pada saat ambulan datang, sudah drop pasien, kemudian didekontaminasi, baik kendaraannya, ambulannya, sama petugas-petugasnya, itu dikoordinir oleh bagian ZENI untuk melaksanakan dekontaminasi. Ya, mereka menggunakan alat-alat dan sesuai dengan ketentuan dan zat-zat yang dekontaminasi yang mereka sudah tetapkan ada SPO-nya di sana. Sedangkan untuk alat-alat kesehatannya, ya tentu ada perbedaan ya untuk emergency kit, untuk CBRN, untuk kasus-kasus CBRN, terutama di bidang PPI-nya, ya personal protective equipment kita, kemudian alat evakuasi ataupun mungkin kalau kita kemarin pada saat pandemi COVID-19, contohnya ambulannya harus menggunakan humidifier, ya, atau menggunakan HEPA filter. Nah, jadi itu ada beberapa yang memang jadi bisa dikatakan ketika kita menghadapi kasus CBRN ini, maka baik sistemnya ataupun alat-alat yang kita gunakan tentunya berbeda dengan yang kita gunakan sehari-hari. Sehingga harus ada yang betul-betul pendalaman materi ataupun pelatihan khusus ataupun kursus training yang diberikan lagi kepada petugas-petugas yang akan menghadapi kasus-kasus seperti ini, ya. Ada stretcher, disposal container, ya. Kemudian ada CBRN disposal vehicle. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain daripada sistem tadi, area zona-zona tadi, kemudian alat-alatnya dan bagaimana pembagian area yang tadi yang saya katakan hot zone, warm zone, kemudian cold zone. Satu hal yang penting dalam pengetahuan CBRN ini adalah kita banyak sekali berperan di dalam field hospital. Ya, di dalam field hospital ini, kenapa orang-orang atau misalnya di tentara ataupun di militer itu sendiri wajib mengetahui terkait dengan field hospital? Karena tidak semua layanan kesehatan ataupun fasilitas layanan kesehatan di daerah kita yang memang siap menghadapi kasus ini. Itu terbukti. Jadi kalau kayak misalnya di Jakarta hanya beberapa rumah sakit aja yang memang siap untuk bisa menangani ataupun sudah memiliki prosedur ataupun sudah memiliki kemampuan penanganan korban-korban akibat daripada CBRN. Nah, oleh karena itulah salah satu cara yang paling gampang ataupun yang paling siap yang kita kerjakan khususnya di Batalion Marinir atau Kesehatan Marinir adalah kita mendirikan kemampuan rumah sakit lapangan tapi siap untuk menghadapi kasus-kasus CBRN ini. Ya, apa saja yang merupakan keunggulan dari para rumah sakit lapangan ini? Kita bisa memberikan respon cepat. Ya, jadi dalam waktu 1x24 jam kita bisa sampai ke lokasi, dirikan rumah sakit, kemudian kita juga bisa melakukan pertolongan ataupun melakukan evakuasi pada korban-korban dari point to point. Ya, jadi dari hot zone, kemudian warm zone sampai ke cold zone itu kita bisa memaksimalkan penanganan sementara di hospital ini. Ini sejalan dengan penanganan kegawat daruratan. Kalau misalnya kita terlalu banyak waktu delay dalam memberikan penanganan, maka bisa jadi nanti korbannya meninggal selama proses perjalanan atau proses evakuasi. Jadi kelebihan field hospital ini kita bisa dirikan di mana-mana, ya. Tinggal kita cari lahan yang datar, kurang lebih ya 1/4 lapangan sepak bola, baru kita siap dirikan. Kemudian terutama kepada daerah-daerah yang tadi yang saya katakan tidak bisa atau tidak mampu mendirikan ataupun tidak memiliki kemampuan atau bahkan bisa saja dia sudah merupakan dampak atau terkena dampak daripada bencana ataupun korban CBRN itu, contohnya seperti ledakan, maka tidak menutup kemungkinan kita harus mendirikan rumah sakit lapangan. Ya. Nah, ini hanya contoh gambaran saja rumah sakit lapangan yang kita miliki di Batalion Kesehatan Marinir. Ini semua lengkap, mulai dari UGD-nya, rawat inap, sampai bahan pendukung yang lainnya, ataupun ruangan-ruangan pendukung. Oke, ini termasuk daerah operasi, atau misalnya tempat-tempat kalau misalnya kita melaksanakan operasi situ, ya semuanya juga ada di sini. Ini gambarannya. Nah, ini tentunya akan menyesuaikan daripada kebutuhan di lapangan. Kalau seandainya kita hanya membutuhkan hanya pos kesehatan, kita tidak akan mendirikan semuanya. Tetapi kalau misalnya
di daerah tersebut memang betul-betul area fasilitas layanan kesehatan itu sangat jauh ya dari lokasi kita, maka kita mau tak mau harus dirikan secara komplit. Karena kita lebih baik menangani langsung di situ dibandingkan kita harus mengevakuate mereka ke daerah yang sangat jauh ya. Ini kalau misalnya kita bawa ataupun mendirikan rumah sakit lapangan itu kita hanya membawa truk ini, di dalam truk inilah semua unsur-unsurnya, makanya dikatakan sering istilah field hospital ini juga sering disebut dengan mobile hospital. Jadi kita bisa pindah ke daerah-daerah mana sesuai dengan kebutuhan daerah operasi kita. Nah, mungkin saya langsung lanjutkan ya, bahwa yang paling penting sebenarnya nah apa yang hal yang membedakan ketika kita berbicara rumah sakit lapangan ketika kasus CBRN dan kasus non CBRN. Pada kasus CBRN ini, maka tentunya kita juga harus membagi area. Ada namanya area yang green ataupun area hijau, kemudian ada area merah, ya sama ya, untuk membuat supaya pasiennya ataupun petugasnya juga selamat ya. Jadi kita yang paling penting dalam mendirikan rumah sakit lapangan, kalau misalnya rumah sakit lapangan memang diperuntukkan untuk kasus-kasus CBRN, contohnya tadi, contoh sederhananya kalau misalnya rumah sakit menghadapi kasus pandemi, ya kita harus membagi area, mana area merah, mana area hijau. Nah, area merah ini adalah khusus untuk pasiennya, sedangkan area hijau adalah untuk staf. Dan di sini juga betul-betul kita harus betul-betul strict melihat mana daerah donning, mana dovingnya. Pada saat masuk, ataupun misalnya tim kesehatan yang mau masuk ke area merah, dia harus menggunakan APD dengan bagus, dengan sesuai area donning. Sama ketika sudah selesai, maka kita kalau misalnya mau melepas, maka proses dovingnya harus betul-betul sesuai supaya uh, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan juga dengan selamat ya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita tekankan di sini, terutama di dalam alur ya. Jadi kalau di dalam rumah sakit lapangan itu juga kita memiliki alur. Contoh alur daripada clinical staff, begitu dia mau misalnya mendatangi pasien atau memeriksa pasien, maka dia akan nanti mengawali dari pasien-pasien yang misalnya masih suspek, probable, sampai confirm. Ya, kita masih ingat dulu kalau pandemi COVID-19, pembagiannya seperti itu. Jadi terakhir yang sudah pasti positif. Ini adalah sebagai salah satu strategi untuk meminimalisir risiko untuk kontaminasi. Jadi begitu sudah selesai, kita masuk mandi, kemudian doping atau kita dekontaminasi, baru masuk lagi. Alurnya seperti ini, alur masuk sama alur keluar dibedakan. Selain clinical staff, karena yang berpengaruh terhadap proses kontaminasi ataupun penurunan di daerah rumah sakit lapangan adalah juga bagaimana prosedur atau alur masuknya pasien. Jadi alur petugas, alur pasien, nanti termasuk alurnya cleaning service ya. Ya, cleaning service juga ada nanti orang-orang hygienis ya. Bagaimana mereka melaksanakan pembersihan juga ada alurnya supaya tidak memindahkan ataupun malah terjadi kontaminasi. Oke. Nah, ini yang paling penting. Jadi di dalam triase itu ya, di dalam triase pasien masuk ya yang berisiko tinggi ataupun berisiko rendah ya. Jadi kita harus betul-betul membedakan ya supaya bisa juga untuk keselamatan penolong dan juga korbannya juga tidak banyak. Nah, ini kira-kira kalau layout-nya, kalau kita mendirikan, jadi walaupun tadi dibuat unsur seperti itu, tapi kita juga mendirikan tenda-tenda, tapi yang paling penting perimeter-perimeternya ini sudah jelas layout-nya, di dalam layout-nya ini. Jadi, jalur alur masuknya atau area kerja daripada petugas kesehatan itu tentunya harus dibedakan dengan area kerja ketika misalnya kita harus menemui pasien atau memeriksa pasien, menangani pasien. Ya. Nah, mungkin sebagai tambahan ada literatur. Nah, itu tadi kalau misalnya biasa kita gunakan kemarin pada saat pandemi COVID-19 dan juga penanggulangan kalau biologi. Kalau radiologi tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda, tetapi ada beberapa hal yang dikatakan di sini dengan rekomendasi daripada IAEA Safety Standard, ya. Jadi emergency exposure situation itu, jadi mereka ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, secara fungsional, infrastruktural, banyak hal-hal yang dikerjakan, ya. Jadi saya cepat saja karena memang mungkin ini adalah materinya memang sangat luas ya. Oleh karena itu yang paling pokok kita harus kerjakan adalah bagaimana di prahospitalnya, bagaimana di hospital level. Kalau di prahospital kita harus betul-betul menotifikasi medical response inisiator ya, dispatchernya, kemudian communication coordinator, public health officer-nya, general practitioner-nya,
kemudian first responder ya. Jadi melaksanakan triase seperti tadi di area zona merah atau hot zone, kemudian warm zone, kemudian cold zone. Setelah itu baru nanti ke hospital levelnya juga kita harus berbicara. Jadi dalam penanganan CBRN ini di prahospitalnya juga harus betul prosedurnya dan penanganan sistem penanganannya. Begitu juga nanti di intrahospital. Begitu di intrahospital nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan bioassay team ya. Jadi orang-orang khusus mengetahui kira-kira ini kalau memang belum teridentifikasi ini zatnya apa, maka sampai di sana juga harus dilaksanakan pengkajian ulang. Kemudian melihat biodosimetri untuk mengetahui seberapa banyak dia terpapar atau bagaimana untuk survival life-nya. Di sana akan dievaluasi lagi pada saat di rumah sakit. Intinya pada saat di prehospital maka kita melaksanakan identifikasi, notifikasi, kemudian triase. Setelah kita triase baru kita bisa mengevakuasinya nanti sampai ke rumah sakit. Ya. Ini kalau di area bencananya sama seperti tadi. Jadi kalau ini area merahnya, triasenya medical response, semuanya ada perimeternya, koridor-koridornya. Jadi tidak sama seperti kalau kasus sehari-hari yang bukan CBRN, kita bebas aja dari sudut mana saja bisa. Terutama terkait dengan wind directions. Ya. Oke, ini beberapa simulasi yang pernah ditampilkan. Dan intinya, kalau kita menggunakan ataupun mengerjakan terkait dengan CBRN ini memang harus melaksanakan simulasi ya. Tidak cukup kita hanya berbicara terkait dengan teori ataupun misalnya kita berdiskusi. Ini harus betul-betul simulasi. Sama kalau penanganannya kita belajar terkait dengan penanggulangan bencana, tidak cukup hanya belajar teori atau melakukan geladi-geladi parsial, kita harus betul-betul simulasi secara besar. Dan itulah yang biasa kita kerjakan setiap triwulan ya. Setiap tiap 3 bulan itu kalau kesehatan militer itu kita selalu melaksanakan penanggulangan bencana dengan tema yang berbeda-beda dan penyebabnya yang berbeda-beda. Sedangkan kalau di rumah sakit kita juga melaksanakan identifikasi, ya verifikasi ulang, dan activation of hospital plan, apalagi kalau korbannya banyak, kemudian preparation, contamination control, nah lebih komplit dan lebih lengkap yang kita kerjakan di rumah sakit ini. Intinya di rumah sakit juga harus punya tim ataupun respon timnya, harus ada kesiapan fasilitas, kemudian penerimaan pasien, prosedur dekontaminasi, kemudian ada biosampling, biodosimetri, dan tata laksana medis lanjutan. Ya. Oke, dan penempatan pasien-pasien juga kita identifikasi, ya. Termasuk seperti kalau di RSPAD Gatot Subroto kita juga menggunakan ada namanya chamber dekontaminasi. Jadi ketika misalnya baru datang kita akan laksanakan masuk situ dulu, baru kita laksanakan penanganannya supaya aman dan meminimalisir risiko, ya. Serta penempatan pasien ketika sudah masuk di rumah sakit. Intinya di dalam penanggulangan CBRN ini tidak mungkin hanya ke tim kesehatan saja yang terlibat, karena ini menyangkut beberapa faktor dan beberapa keahlian. Oleh karena itu, sering sekali di sini berkolaborasi baik dari Batan, BNPB, kemudian kementerian-kementerian yang lainnya untuk membangun satu sistem ataupun dalam penanganan yang memang betul-betul multisektor. Ya, kalau istilah bencana sekarang pentahelix, baik orang akademik, orang praktisi, ataupun pemerintah, semuanya bisa bekerja sama. Nah, terakhir, seperti yang saya katakan tadi, melihat tadi langkah-langkah yang sudah dikerjakan di awal ataupun penjelasan di awal mulai dari kondisi CBRN, apa dampaknya terhadap manusia ataupun kehidupan kita, ancamannya kepada kita, kemudian bagaimana penanganannya, tentunya kita sudah mulai memahami bahwa ternyata pemahaman kalau misalnya kasusnya diakibatkan oleh CBRN dengan yang bukan CBRN tentunya berbeda. Oleh karena itulah peran-peran perawat ini tentunya bisa kita identifikasi dengan teknik ataupun cara atau sistem dengan penanganan yang berbeda itu membutuhkan kompetensi. Ya, makanya sangat menarik ini sekali, saya sangat appreciate kepada Pro Emergency memang menginisiasi ini. Syukur-syukur ke depan nanti akan dibuat menjadi sebuah kurikulum pelatihan ataupun yang betul-betul bisa dibuat menjadi salah satu workshop yang memang dipersiapkan terutama kepada teman-teman yang sehari-hari mungkin bisa saja terpapar dengan bahan-bahan CBRN ini. Contohnya di industri ataupun di perusahaan-perusahaan kimia yang mungkin selama ini mereka menganggap bahwa penting kita pencegahan. Apalagi yang saya katakan, ini juga sangat dipentingkan sekali kalau misalnya kita di militer itu perspektifnya adalah apabila ada orang yang memang sengaja ingin memusnahkan atau ingin menghancurkan sebuah negara dengan menggunakan CBRN ini, maka tentunya kita punya kontribusi untuk meningkatkan itu. Jadi peran kita adalah bagaimana mengidentifikasi
hal-hal tadi, sistem tadi kita ciptakan dalam sebuah kompetensi, syukur-syukur kita bisa melahirkan sebuah kurikulum pelatihan ataupun workshop terkait dengan penanganan CBRN ini, khususnya fast responder, baik di prahospital maupun nanti di intrahospital. Dan kita akan kombinasikan dengan kemampuan-kemampuan yang sudah kita miliki seperti BTCLS ataupun kemampuan kegawat daruratan, tentunya merupakan sebagai satu prasyarat untuk kita mengikuti workshop ini karena ini sifatnya adalah lebih spesifik terhadap kasus-kasus CBRN. Ya. Karena pada dasarnya memang ya menurut perspektif kami bahwa seorang perawat-perawat yang siap dalam penanggulangan bencana itu betul-betul dia harus selalu menggali ilmu, makanya kita sebutkan dia continuing professional development. Harus belajar, berlatih, sharing, kemudian sering menghadiri simposium dan betul-betul berdiskusi untuk menjadikannya menjadi orang yang memang betul-betul tangguh. Kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah ancaman CBRN saat ini bisa berubah ya dari potensial yang mungkin kita menganggap masih jauh ataupun nggak akan mungkin itu bisa menjadi nyata. Karena memang perkembangan saat ini lomba-lomba terkait dengan teknologi dan perkembangan teknologi itu bisa memberikan dampak negatif juga. Yang kedua adalah penanganan korban pada area prahospital dan intrahospital merupakan hal yang paling utama. Sedangkan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas perawat melalui pelatihan dan simulasi menjadi kunci kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat CBRN ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu dan kami share kepada seluruh teman-teman yang hadir dalam webinar ini. Apabila ada yang mau didiskusikan atau mau kita bahas bersama, dengan senang hati kami kembalikan lagi kepada moderator. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Roni Basirun atas penyampaian materinya yang begitu menarik. Jujur saya baru terpapar sebagai perawat tentang CBRN ini. Ya. Semoga teman-teman yang lain juga semakin terbukakan gitu ya, menjadi tahu tentang pentingnya kesiapsiagaan kita sebagai perawat, entah itu di pre-hospital maupun di intra-hospital, tentang nanti kalau terpapar tentang CBRN ini. Baik, untuk teman-teman ada yang mau bertanya, boleh raise your hand, terus di-on-kan kameranya. Kalau belum ada, saya mau bertanya dulu, Pak, izin. Ya, silakan Teh, silakan. Ya kan terkait tadi ada triase, ada hijau, kuning, merah. Nah, berapa kemungkinan pasien-pasien yang misalnya dari yellow ya dari kuning bisa meningkat menjadi merah sebelum dijalankan ke rumah sakit gitu, Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan ya, ini ada sistem triase yang berbeda kalau memang CBRN ini ya. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa kalau di FEMA, kalau di Amerika itu, mereka itu ada yang menggunakan namanya istilah double tagging. Ya, mungkin hal yang pertama juga kita dengarkan. Saya juga baru melihat literatur itu di 2016 dituliskan oleh FEMA bahwa mereka ada menggunakan istilah double tagging khusus kasus-kasus CBRN. Di mana nanti tagging pertama adalah untuk pertama dia akan lihat dulu ini terkontaminasi atau tidak. Jadi ketika dia sudah terkontaminasi maka dia nanti akan berikan warna biru. Ya, warna biru. Nah, setelah itu kalau dia sudah kategori terkontaminasi baru menggunakan start lagi untuk membandingkan antara ini kasus merah atau mengancam nyawa ya. Kemudian apakah misalnya dia kasus kuning atau kasus hijau atau bahkan kasus hitam. Nah, sehingga nanti kalau misalnya dia biru dengan merah berarti dia adalah terkontaminasi tapi dengan kasus tingkat kegawat-daratannya yang sangat tinggi. Artinya dia harus segera ditolong gitu. Jadi menggunakan start itu kita sudah tahu ya, misalnya tidak bisa berjalan, kalau misalnya napasnya lebih dari 30 kali per menit, itu sudah merah, tapi dia juga nanti mendapatkan tagging biru, berarti terkontaminasi, tapi sesak luar biasa, kita gunakan yang merah dan yang biru. Kira-kira seperti itu langkahnya. Nah, jadi pertanyaannya Teh Heni tadi, seberapa besar itu nanti kemungkinan bisa mengalami namanya deterioration atau proses perburukan, bisa berubah warna mulai dari kuning bisa jadi merah, atau misalnya dari yang awalnya hijau dia masih bisa jalan, tapi dia bisa jadi kuning. Nah, ini tergantung daripada tadi faktornya penyebabnya apa, ataupun yang menjadi faktor bahayanya apa.
kalau misalnya dia bahan-bahan kimia sangat sering sekali, terutama ke masalah yang tadi, yang choking, ya, choking threads, ya. Jadi kalau misalnya choking threads itu umumnya bahkan tidak lama prosesnya, di awalnya mungkin dia masih bisa ngomong atau misalnya masih bisa berbicara, tetapi karena mengalami iritasi pada saluran napas ini, ya, dia bisa langsung berubah, bisa bahkan sampai merah, bukan hanya sampai kuning, gitu ya. Halo, Baik, Pak. ya, ya. Suara saya Masih masih terdengar? jelas. Masih jelas ya. Maaf, tadi tiba-tiba di saya kok tiba-tiba freezing gitu. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya dia bermasalah juga terkait, kalau misalnya faktor penyebabnya contoh seperti faktor nuklir ataupun faktor bahan peledak, wah itu jarang sekali kita temukan yang namanya dia kategori kuning ataupun hijau. Ya, rata-rata karena semuanya sifatnya kritis semua itu. Ya, apalagi kalau misalnya dia terkena radiasi. Nah, paling yang saya katakan tadi kalau dengan terfaktor kimia, kalau misalnya dia terpaparnya hanya sedikit, itu bisa kategori hijau, tapi tetap kita yang menggunakan, kalau literatur dari FEMA itu selalu juga masih menggunakan STAR, tetapi tadi hanya ditambahkan, kalau misalnya dia terkontaminasi, sebaiknya kita menggunakan double tagging. Gunanya adalah supaya nanti ini juga bisa sebagai alat komunikasi sekaligus awareness ataupun sekaligus warning kepada penolong berikutnya, supaya dia lebih waspada, cek dulu APD-nya, cek dulu PPE-nya, kalau misalnya baru lengkap atau misalnya sudah oke, baru dia sentuh pasiennya. Karena sudah ada tanda double tagging, berarti dia sudah terkontaminasi. Gitu. Itu caranya. Tapi kalau misalnya dia nanti tidak terkontaminasi, bukan misalnya berarti kita jadi tidak waspada, tetapi setidaknya kita akan lebih safe, lebih aman ataupun lebih merasa tenang karena kita menghadapinya ini bukan yang terkontaminasi. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi seberapa besar kemungkinan kalau untuk kasus-kasus CBRN ini berbeda dengan kasus yang misalnya kita alami kecelakaan sehari-hari gitu ya, atau misalnya prosesnya lama. Ini bisa hitungan detik, bisa hitungan menit, bahkan hitungan detik proses perubahannya, apalagi yang masuk ke saluran napas ataupun sampai ke saluran napas ataupun ke, karena tadi sifatnya itu agen-agennya itu bisa melalui pembuluh darah, bisa melalui saraf, kemudian bisa melalui saluran-saluran tadi yang saya katakan di saluran nafas. Demikian Teh. Siap, terima kasih untuk ilmunya. Ya, Kepada teman-teman yang lain mungkin akan ada pertanyaan lagi. silakan, silakan. Enggak untuk raise your hand dan on kameranya. Atau boleh kalau malu. Nah, ada nih di kolom chat, Pak. Ya. Baik. Izin bertanya Pak Roni, saya Cindy, HMPS dari BMHS Diklat Indonesia. Kira-kira keterampilan khusus apa yang diperlukan oleh perawat untuk merespon kasus CBRN dengan efektif ya Pak? Mohon izin belum bisa on cam, terima Oke, kasih. diizinkan. Nah, saya kenal orangnya nih. Ya, baik. Baik, terima kasih ya Mbak Cindy. Jadi ini yang saya katakan tadi, ini justru saya sebenarnya tadi menyampaikan kalau Pro-M bisa menginisiasi atau misalnya dari BMHS Diklat ini bisa menginisiasi untuk kurikulum sangat bagus. Nah, kalau ditanyakan kira-kira keterampilan khusus apa yang diperlukan perawat? Satu, yang pasti kita untuk APD-nya pasti berbeda. Ya, beda nanti faktor penyebabnya untuk penggunaan APD-nya untuk kita dulu PPE-nya. Kemudian kemudian ada lagi terkait dengan sistem penanganan tadi. Oleh karena itu kalau kita berbicara terkait dengan sistem, maka kita nanti harus bisa membuat model latihannya ataupun model keterampilannya adalah kita harus bisa melaksanakan simulasi, ya, membuat parameter, perimeter. Nah, itu juga harus memiliki critical thinking. Itu yang selain daripada yang mungkin kemampuan-kemampuan gawat darurat. Kalau kemampuan gawat darurat kan sudah pasti. Seperti tadi saya katakan bahwa kemampuan basic trauma cardiac supportnya wajib, kemudian penanganan gawat daruratnya sudah pasti, kemudian ditambah lagi sama seperti kalau misalnya kita seperti kemarin, kita supaya lebih mudah lah menganalogikan seperti pandemi COVID-19 aja kemarin. Contoh, misalnya kalau tidak menghadapi pasien pandemi COVID-19, dulu kita melaksanakan kayak bantuan hidup dasar itu pasti dengan kasus pasien COVID kan berbeda. Itu skill yang harus kita update. Yang sebelumnya kita menggunakan BVM tidak memiliki HEPA filter, maka itu harus kita update lagi. Kemudian tadi kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya sebelumnya kita tidak pernah melatihkan perawat atau jarang melatihkannya terkait dengan menggunakan HFNC, ya,
kalau misalnya dulu ya, kalau pada saat di COVID-19 kemarin kan kita latih, itu contoh kalau di biologi. Nah, beda lagi nanti kalau di kimia, kalau misalnya kimia atau nuklir, ada lagi nanti pelatihannya terkait dengan misalnya cara mengidentifikasi terkait dengan ini area zona aman, kemudian zona zona yang memang berbahaya, yang sangat berbahaya, dan perimeternya itu yang saya katakan ini diskusinya bisa berbeda ya. Jadi memang saya katakan banyak hal yang perlu kita gali, terutama di CBRN ini, karena saya juga sebenarnya ya sama seperti yang sampaikan Teh Heni ini, saya baru menggelutinya ini setelah saya menyusun tesis terkait di 2017 terkait dengan pandemi. Saya tertarik mengembangkannya juga terkait dengan di nuklir, biologi, kimia ini, bahkan karena berkaitan langsung dengan tugas kami saat ini. Kebetulan kami di bagian kerjasama luar negeri terkait dengan pelatihan biosecurity. Jadi biosecurity dan global health security agenda ini itu lebih banyak membahasnya adalah terkait dengan faktor-faktor CBRN, Lubika yang bisa mengakibatkan kematian. Nah, itu mungkin keterampilan-keterampilan khusus yang mungkin secara sekilas, tapi banyak hal lagi yang sebenarnya bisa kita perdalam lagi, karena seperti saya katakan tadi, APD yang kita gunakan untuk bahan kimia saja itu cara penggunaannya berbeda tentunya. Itu juga harus ada skillnya, ya. Itu ada skill yang harus dilatihkan lagi kepada perawat-perawat kita, sama ketika misalnya kita dulu melatihkan APD level 1, APD level 2, level 3 gitu ya. Belum lagi nanti cara penanganan kalau misalnya dekontaminasi. Mungkin dekontaminasi juga perawat juga harus dilatihkan gitu. Karena tidak selamanya nanti bisa bekerjanya adalah seperti yang dibangun oleh sistem kesehatan militer. Kalau di kesehatan militer kita itu kita sudah jelas nanti pembagian fungsinya dengan ZNI, Korps ZNI. Jadi ada yang menyangkut dekontaminasi. Nah, bagaimana kalau seandainya misalnya kita tidak memiliki tenaga tersebut, otomatis orang-orang yang memiliki kualifikasi khusus dalam penanggulangan bencana yang dikabarkan CBRN ini, maka kemampuan dekontaminasi dasar ya dia harus diajarkan lagi bagaimana cara melaksanakan dekontaminasi minimal dengan berbagai alat ataupun dengan bahan-bahan tertentu yang memang dia harus paham bagaimana cara melaksanakan dekontaminasi tersebut, sehingga yang paling penting dia tidak terpapar ataupun terkontaminasi, dia sebagai penolong. Itu mungkin Mbak Cindy, tapi lebih detailnya sebenarnya ini akan sangat menarik ketika misalnya kita bisa membuat kayak apa ya, focus group discussion, kira-kira skill apa yang mau kita bangunkan. Yang pasti penanganan kasus-kasus CBRN ini berbeda dengan kalau misalnya kasus sehari-hari. Salah satu contoh yang mungkin sudah banyak kita ketahui adalah kasus pandemi ini gitu. Kita masih jarang membahas terkait dengan kasus kimia, bagaimana ledakan, kalau misalnya nanti nuklir, bagaimana lagi, atau bagaimana nanti kalau terkena radiasi, itu berbeda lagi nanti apa materi-materi ataupun keterampilan harus kita miliki. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana Kak Cindy? Ya, terima kasih. Cukup. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin Bapak dipersilakan untuk memberikan closing statement. Baik, oke. Terima kasih Teh Heni dan juga semuanya teman-teman sejawat yang sudah hadir di dalam acara webinar ini. Mungkin closing statement saya adalah satu, ya, CBRN ini mungkin baru tapi di kita. Tapi ini sudah merupakan salah satu betul-betul concern yang sering dibahas terutama di emergency nursing. Saya tekankan di emergency nursing di Amerika ataupun negara-negara yang berkembang seperti negara Amerika yang sangat concern terkait dengan ini. Oleh karena itu, kami mengajak, kami merekomendasikan, maka ayo kita sama-sama kita belajar kembali, kita tingkatkan, bila perlu kita create bagaimana kesiapan kita untuk kita create kurikulumnya atau pelatihannya untuk meningkatkan kemampuan kita terkait dengan CBRN ini. Karena salah satu yang seperti saya katakan, dampak yang paling besar adalah ini bisa mengakibatkan jumlah korban yang banyak. Dan kita tidak tahu kapan datangnya, siapa yang membuat, ini sering sekali digunakan juga sebagai media ataupun alat oleh teroris. Yang satu kunci yang harus kita siapkan adalah kesiapsiagaan dari kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita perdalam lagi, mari kita gali lagi, seperti yang di slide terakhir tadi saya sampaikan, seorang perawat yang memang siap dalam kondisi bencana harus selalu menggali ilmunya dan mempelajari secara berkelanjutan supaya menjadi perawat-perawat tangguh, baik di segala medan ataupun segala situasi, yang bisa memberikan pertolongan kepada teman sejawat kita ataupun masyarakat pada umumnya. Terima kasih, tetap semangat, sukses selalu, salam sehat, dan salam tangguh buat semua perawat Indonesia. Selamat siang.